Halo semuanya, selamat datang di channel gua Neko Taku. Di video kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita anime Spy X Family. Yang dimana di video kemarin, Lloyd melamar Yor dengan menggunakan pelatuk dari bom yang ia lempar. Dari sinilah kehidupan Lloyd berubah drastis, yang tadinya suram kini menjadi bahagia. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan Yor membawa barang pindahannya ke rumah Lloyd. Mereka sudah menikah, akan tinggal bersama di rumahnya Lloyd. Tak begitu lama, Lloyd keluar dari rumahnya dan menyapa Yor. Lloyd melihat barang bawaan Yor yang tak terlalu banyak. Scene berpindah ke dalam rumah. Yor dengan malu-malu menanyakan perihal kamar dan Lloyd menjawab bahwa mereka tidur terpisah. Anya pun menghampiri Yor dan menyapanya. Anya sangat senang karena sekarang ia memiliki seorang ibu. Lalu muncul suara yang menjelaskan tentang keluarga ini, yaitu sang ayah Lloyd Forger, pekerjaan psikolog, identitas aslinya, mata-mata dan kode name-nya, agen petang atau senja. Sang ibu Yor Forger, pekerjaan PNS di balai kota, identitas aslinya ialah pembunuh bayaran, kode name-nya Putri Duri. Dan sang anak Anya Forger, identitas aslinya Esper. Anya yang melihat barang ibunya memutuskan untuk membantunya. Dan Lloyd mengatakan kepada Yor bahwa ia meminta kepadanya untuk mengakali surat nikahnya agar tercatat sudah setahun menikah. Yang dimana sebenarnya itu surat nikah palsu yang dibuat Frankie, dan mengatakan untuk nanti kita pikirkan soal alasan untuk adik Yor mengapa kita selama ini tinggal terpisah. Dan mereka berdua berbicara dalam hati. Lloyd berbicara dalam hati, pihak sekolah akan curiga kalau mereka menikah saat tanggalnya berdekatan dengan ujian masuk. Dan Yor juga berbicara di dalam hati bahwa ia sudah diizinkan bosnya dan bisa tenang sekarang. Anya yang bisa mendengar semua isi pembicaraan mereka jadi sangat tertarik dan senang. Scene berpindah dengan Anya yang ingin memandu Yor menunjukkan isi rumah. Tempat pertama yaitu dapur dan mengatakan bahwa ayahnya jago sekali dalam memasak. Tempat kedua, toilet, di mana Yor kagum dengan tempatnya yang sangat bersih. Tempat selanjutnya yaitu kamarnya. Anya juga sekalian memperkenalkan bonekanya yang bernama si Merah dengan suara imutnya Anya. Yor juga menyapa bonekanya dengan memperkenalkan dirinya sebagai ibunya Anya. Tempat selanjutnya ialah kamar Lloyd, dan tak jauh di sebelah kamar Lloyd menjadi kamarnya Yor. Yor sangat senang karena kamarnya yang bagus. Lloyd datang membawakan barang terakhirnya Yor dan bersyukur Yor menyukai kamarnya dan menanyakan susunan barangnya, sembari Anya dengan semangat mengatakan bahwa ia ikut dalam membereskan kamarnya. Dan Yor mengucapkan terima kasih ke Anya. Anya sangat senang dan ingin dipuji bahwa ia pintar. Di mana kenyataan sebenarnya Anya hanya menjatuhkan ember dan membuat airnya tumpah di mana-mana. Yor tersenyum senang melihat tingkah lucu Anya dan ayahnya. Lloyd meninggalkan kamarnya dan akan mengambil kardus lipatnya. Anya yang masih berdiri di depan kamar Yor kaget dengan Yor yang membereskannya dengan cepat. Lloyd juga kaget dan kagum Yor orang yang sangat gesit. Saat ingin mengambil kardusnya, Lloyd melihat foto dari adik Yor dan mengatakan nanti selesai dari wawancara, Lloyd akan menemuinya dan Yor pun akan senang. Di saat pembicaraan itu, Yor mengatakan bahwa dirinya tak ada pakaian yang cocok untuk wawancara. Dan Lloyd jadi memutuskan untuk hari ini mereka pergi jalan-jalan ke tukang jahit. Anya yang masih di dalam kamar melihat satu kardus yang belum dibuka dan ingin membantu membereskannya. Tapi Yor yang melihat Anya yang ingin membuka kardus tersebut melarangnya dan berbicara di dalam hati bahwa kardus itu berisi alat pembunuhannya dan racun yang bisa melumpuhkan gajah sekalipun. Anya yang mendengar itu jadi kaget dan takut. Scene berpindah ke dapur. Yor yang sedang menyiapkan minuman untuk Lloyd dan Anya. Kopi hitam untuk Lloyd dan Anya kokoa dengan gula dan susu. Saat mereka sudah bersantai di ruang TV, Lloyd menyajikan kue buatannya. Yor kagum dengan Lloyd yang bisa juga membuat kue. Lloyd mengatakan ini juga pertama kalinya ia membuat kue dan bila mengikuti resep pasti akan jadi. Anya juga menyela dengan dia yang ikut membantu bikin kuenya.
Namun kenyataannya lagi, setelah membuat tepungnya berantakan, Anya cuma duduk sambil ngemil kacang doang. Scene pun berganti, mereka melakukan latihan wawancara. Lloyd mengatakan bahwa ini sekolah atas bukan hanya dari anaknya saja, tetapi orang tuanya juga dinilai dalam wawancara ini. Dan mulai pertanyaan pertama ke Anya disuruh untuk memperkenalkan diri dan memberitahu alamatnya. Anya bisa menjawab namanya walaupun dengan gagu, dan saat ditanya alamat, Anya tak tahu dan hanya menjawab rumahnya. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu saat liburan apa yang dilakukan Anya, dan Anya menjawab dengan sangat jujur bahwa ia hanya menonton TV sendirian di dalam rumah karena diperintahkan ayahnya untuk jaga rumah. Lanjut ke pertanyaan ibunya, yaitu Yor. Dengan pertanyaan pertama, yaitu alasan mengapa ia mendaftarkan anaknya ke sekolah ini. Namun Yor malah menganggap pertanyaannya menjadi cara masuk surga dan malah menjawab dengan ngelantur. Dan pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana cara mendidik anak, dan Yor menjelaskan dengan menyerang duluan dan entah apa maksud dari jawabannya ini. Lloyd pun heran bagaimana ia bisa mendidik adiknya menjadi orang sukses selama ini. Lloyd yang melihat kenyataan ini dan selama karirnya menjadi mata-mata 1 dekade, baru kali ini ia putus semangat dan pasrah. Lloyd memutuskan untuk mengajak mereka jalan-jalan hari ini untuk saling mengakrabkan diri dan mengamati keseharian keluarga kelas atas. Scene berpindah, mereka pun jalan-jalan. Anya sangat senang bisa jalan-jalan kembali dan kali ini dengan ibunya. Anya meminta gandengan tangan kepada Yor dan Yor pun menggandeng tanganannya. Tapi di dalam hati Yor, ia melihat Anya jadi mengingat adiknya dulu yang ia peluk hingga tulang rusuknya patah karena gemas. Anya yang bisa mendengar jadi kaget dan takut lalu melepaskan tangan Yor dan bersembunyi. Yor berpikir apa dirinya dibenci oleh Anya. Scene berpindah, mereka menonton acara semacam seriosa dan tentu ini bukan tempat untuk anak-anak dan Anya jelas tertidur di tempat ini. Setelah dari tempat tersebut, mereka berpindah ke museum lukisan. Dan di saat itu juga, Lloyd melihat Yor yang sangat senang dan terkesima melihat lukisan alat pancung, entah Lloyd tak curiga sama sekali ke Yor. Dan selanjutnya, mereka menuju ke tukang jahit. Anya sangat senang dengan pakaiannya sembari mengatakan sesuatu ke tukang jahit, dan tukang jahit di sana mengatakan untuk merayakannya, dan Lloyd memutuskan untuk berfoto keluarga. Setelah selesai mengukur bajunya, mereka pindah kembali ke tempat foto bersama. Di foto tersebut, mukanya terlihat sangat tegang sekali. Scene berpindah ke restoran, Lloyd memarahi Anya untuk tidak makan kacangnya saja dan jangan menggunakan tangan. Lalu melihat Yor yang sangat terkesima dengan pisau dan ia pun kembali patah semangat melihat keluarganya ini. Yor yang melihat Lloyd sangat lelah dan stres mengajaknya untuk ke taman. Scene berpindah ke taman. Saat di taman, Anya yang duduk di atas dan melihat ke bawah sembari tiba-tiba mengatakan manusia terlihat seperti sampah. Lloyd kaget dengan perkataan Anya dan bertanya dia belajar dari mana dan ia tahu perkataan itu dari anime. Dan di saat obrolan itu, mereka melihat seorang nenek-nenek yang dijamret. Yor tanpa pikir panjang langsung terjun ke bawah dan berlari mengejar jambret itu. Namun ia kehilangan jejak dan kembali ke tempat nenek tersebut dan berjanji untuk menangkapnya dan sekalian mengantarnya ke rumah sakit. Lloyd pun ikut mengejar jambret tersebut hingga sampai ke kerumunan orang. Anya juga yang ada di sana berusaha menggunakan kekuatan espernya untuk mencari di mana penjahat tersebut. Hingga akhirnya Anya berhasil menemukannya di kerumunan tersebut dengan memberitahukan Lloyd dengan kode yaitu ingin makan kue sambil menunjukkannya. Lloyd yang melihat itu jadi curiga ke satu orang karena jalannya. Dan tak lama Yor datang. Lloyd yang sudah yakin menitipkan Anya dan ia langsung terjun dan menangkap jambret itu. Sembari mengatakan mata-mata itu harus bekerja tanpa menjadi pusat perhatian, namun kenyataannya ia menjadi pusat perhatian di sana. Scene berpindah ke rumah sakit. Mereka mengembalikan uang tersebut ke nenek yang tadi. Mereka pun sampai ke rumah. Anya sangat senang dengan jalan-jalan kali ini. Yor pun tersenyum, sepertinya ia sudah masuk ke dalam keluarga ini. Setelah beristirahat, Lloyd kembali menanyakan wawancaranya ke Anya, yaitu apa yang dilakukannya waktu liburan. Dan Anya menjawab semua hal yang terjadi di hari ini. Lloyd sangat senang dan menyuruh Anya untuk menjawab itu saat nanti ditanya di wawancara.
Dan pertanyaan kedua ialah bagaimana jika Anya melihat temannya yang berbuat nakal dan Anya menjawab bahwa ia akan menerjangnya dari atas dan memberikan makanan basi. Lloyd yang tadinya senang kembali putus semangat. Dan terjadilah scene seperti keluarga yang sangat harmonis setelah Yor menghidangkan minumannya dan meminum bersama sambil beristirahat dengan muka yang terpancar sangat bahagia dari Yor dan Anya. Lloyd yang melihat mereka menjadi tenang dan senang kembali. Seperti ini rasanya memiliki keluarga dan melihat senyuman istri dan anak dikala ia lelah dan membuat rasa penatnya menjadi hilang dan film pun bersambung. Sampai di sini dulu alur cerita anime Spy X Family yang bisa gue ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.